Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kajian kita malam ini melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadirin. Bab yang akan kita baca di sini bab nomor 69. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babus istighbabil uzlah, bab anjuran kita menyendiri atau memencilkan diri. Kapan? Inda fasadin nas, ketika manusia itu banyak rusak, amalnya syirik, bid'ah, kemaksiatan. Karena pengaruhnya orang ini yang baik menuju ke jelek itu lebih mudah daripada yang baik mengikuti daripada yang jelek mengikuti yang baik. Jadi manusia ini ketika dia orang ahli sunnah terus dia berteman dengan ahli bid'ah, hilang ahli sunnahnya. Karena itu para ulama sunnah menjauhi berkelompok-kelompok dengan ahli bid'ah atau ahli sunnah. Seulang lagi, bab anjuran kita untuk menyendiri tatkala manusia ini sudah melakukan kerusakan. Wazamani, dan ketika zaman ini banyak kemaksiatan. Yang nomor 2, yang nomor 3, awil khaufi min fitnatin fitin, atau khawatir terfitnah agamanya. Ya, karena kita itu punya jin yang kufur. Bergaul ini sangat berarti. Beliau mengatakan al-mar'u ala tini khalili, orang itu lihat kawan akrabnya. Kalau kawan akrabnya guyon, ya ikut guyon dia. Tahu guyon ya? Tertawa. Badut juga ikut badut dia. Ini kenapa manusia lebih terpengaruh dengan kejahatan daripada dia terpengaruh dengan kebaikan. Maka solusinya kita harus melihat siapa kawan kita dan siapa yang duduk dengan kita. Kalau membahayakan, kita nyingkrih, pindah. Wa wuqu'in fi haramin, dan khawatir jatuh kepada perkara yang haram. Berapa banyak orang yang alim meninggalkan dakwanya tauhid karena pergaulannya sudah bukan dengan orang ahli tauhid. Wa subuhatin, dan karena takut terjadi subhat. Wa nahwiya, dan semisalnya. Karena orang melakukan kemungkaran itu enggak punya perasaan dia. Itu tadi karena jinnya yang kufur tadi. Berbeda dengan orang yang punya ilmu, dia mau bergaul itu diingatkan dulu, hati-hati loh bergaul dengan si fulan. Makanya berapa banyak di dalam fatwanya para ulama sunnah menjauhkan dirinya dari ahli bid'ah. Sampai ketika datang ke rumahnya, wahai imam, saya membacakan satu ayat,
Jangan, sekalipun separuh ayat. Membacakan hadis tidak boleh. Kamu yang keluar atau saya yang keluar. Itu ulama sunnah. Karena mereka takut kena subhatnya. Ya. Jadi kita ini kawan kita bukan orang-orang yang faham sunnah saja. Lebih banyak faham kepada kebid'ahan, kesyirikan, ya, subhat yang lainnya. Jadi kita harus berhati-hati. Dan itu sudah kita buktikan akibat pergaulan menjadi sebab hilangnya tauhid, menjadi sebab lensernya sunnah. Ini wasiat dari para ulama dahulu untuk menjaga keistiqomahan. Dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, min asaril uzlah sabiluhu ayya'takita salamatun nasi min syarrin. Di antara pengaruhnya uzlah menyendiri ini, apabila dia meyakini kalau bergaul dengan mereka nanti akan jadi orang tidak baik, menjauh. Menjauh. Bayangkan siapa di antara para anbiya yang bergaul akrab dengan orang kafir? Tidak ada. Kalau mendakwai, ya, habis itu pulang. Karena apa ya? Iman ini tidak bisa dibeli. Hidayah itu tidak bisa ditukar tambah. Dan Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Kalau orang itu sudah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, kok dia berpaling dari petunjuk oleh Allah Ta'ala, dipalingkan. Nah, perlunya kita menjaga keistiqomahan. Ya, karena istiqomah sangat penting dan kita tidak tahu akhir hayat kita. Belum tentu sekarang menjadi ahli sunnah lalu besok ahli sunnah. Makanya kita harus fakhdharu, katanya beliau, katanya Allah Ta'ala, waspadalah kamu kepada siapa kamu berteman. Aw anna fasatan nasi balagha darajatan la yanfa'u fiha amrun bima'rufin. Apabila kerusakan orang ini sudah tidak bisa didakwai lagi. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada faedahnya. Wala nahaan mungkaran, dan ketika pula orang itu membendung kemungkaran juga mereka tidak mau berhenti, disampaikan yang baik juga tidak mau mengamalkan. Lalu apa artinya kita pindah? Nah, karena orang berdakwah itu bagian orang yang berdagang. Kalau sekiranya tidak laku, malah banyak tantangannya, pindah tempat yang lain. Itulah wajibnya kita hijrah. Tapi kalau kita masih mampu di situ, bertahan kita, walaupun 1-2 yang ikut, tidak mengapa, kita boleh. Kalau kita sudah kuat betul, apalagi pada zaman sekarang, zaman internet, zaman berita kejahatan yang menyebar. Khaisu al-hawa al-muttaba, ketika masyarakat itu sudah mengikuti hawa nafsunya. Wasukha al-muta, orang yang bakhil itu ditaati. Wad dunya al-mu'assiratu, masyarakat itu sudah lengket urusan dunia. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kalau orang sudah berpijak kepada tokoh-tokohnya dengan hawa nafsunya, nah setelah itu kita sudah tidak perlu di situ. Untuk apa? Menyelamatkan diri kita. Tapi selagi kita berdakwah ini masih ada orang 1-2 dan kita masih istiqomah, bagus. Dan ini paling besarnya pahala. Karena kanan kiri telinga itu mendengar bisikan dan juga mendengar cacian yang lain. Tapi kalau kita bisa yaitu istiqomah, boleh. Makanya beliau disuruh oleh Allah Ta'ala hijrah kota Madinah. Ketika berdakwah di sana dilempari, orang masuk Islam dianiaya. Ketika sudah tidak ada kekuatan bagi kaum muslimin, kita pindah biar dihancurkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang banyak kemaksiatan itu. Ketika mereka sudah tidak mau menerima nasihat.
Nah, lalu mana dalilnya ini? Kita harus pakai dalil. Maka Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat nomor 50, "Fafirru ilallah." Bersegeralah kamu lari menuju kepada Allah. "Inni lakum minhu nadhirum mubin." Sesungguhnya aku ini memberi peringatan yang nyata kepada kalian semuanya. Kita disuruh untuk bersegera mencari tempat ya, yang sifatnya kita bisa tenang beribadah. Apalagi hidup di kota kaum muslimin, tetangga jauh, berdekatan tapi orang-orang tidak kenal dengan kita. Kemungkaran mereka yaitu kerjakan. Gimana kita? Kadang-kala susah, mati di kota itu susah pula. Mencari orang mengubur kita nggak ada. Dan itu pernah terjadi, di drop pula dari pondok. Ustaz ini tolong, ini nggak ada yang menyolati. Nah, ini perlunya kita menyelamatkan diri. Hanya kita bergabung dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah walaupun jumlahnya sedikit. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali ayat ini, nida'un minallahi li'ibatihi ayyal ja'u ilaihi, panggilan Allah Ta'ala kepada hambanya agar segera berlindung kepada Allah. Wa'tamatu fi jami' umurikum alaihi, dan hendaknya berpegang teguh dalam urusan dunia, urusan akhirat kita kepada Allah. Faja'ala subhanahu hadzal nida'a bi lafdzil firar, maka Allah Ta'ala menjadikan panggilan ini dengan kalimat segeralah kamu lari, bukan segeralah kamu berjalan. Tanbihan ala anna wara'al ibati iqaban wa adzaban wa amran mukhawifan haqqahu, memberi peringatan bahwa di balik itu ada kaum-kaum yang akan diazab oleh Allah dan akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Segera ayyafirra minhu, segera kita lari. Fakana fi hadzal lafzi takhdhirun wastid'aun, maka kalimat lafaz ini fafirru, segeralah, larilah, memberikan peringatan untuk kita supaya kita tidak pelan-pelan, supaya kita tidak memikirkan bagaimana dengan dagangan saya, bagaimana pula dengan rumah saya, dengan tanah saya. Bayangkan Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW hijrah, menyuruh sahabat muhajirin ditinggalkan itu tanah airnya, ditinggalkan pekerjaannya, keluarganya. Karena apa? Mencari ridhonya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ketika sampai di Madinah disambut oleh sahabat Ansar. Allah memberi petunjuk mereka. Ini perlunya orang yang hijrah mencari keridhaan Allah Ta'ala akan mendapatkan muraghaman, sesuatu hal yang disenangi, karena Allah Ta'ala tidak membiarkan hambanya terlantar, terutama orang beriman. Hadis yang nomor 2, dalil nomor 2, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya kita menjaga akidah kita, ya, menjaga keimanan kita, amal ibadah kita. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijamin kesahihannya. Bersumber salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memberitahu, saya ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang didengar itu beliau, karena beliau adalah mendapatkan wahyu. Jadi jangan sembarang kita mendengarkan orang, mendengarkan ustadz, karena ustadz itu banyak jumlahnya dan belum tentu dinamakan ustadz lalu dia ustadz. Apa sabdanya beliau? Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya. Yang pertama,
Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hambanya yang ahli takwa. Untuk menuju ahli takwa ya kan mudah, karena modalnya menuntut ilmu lalu diamalkan ketika itu wajib atau sunnah, ditinggalkan ketika itu larangan. Selesai. Orang miskin bisa, orang kaya bisa, orang sakit bisa, apalagi orang sehat. Jadi Allah mencintai hamba bukan karena kedudukannya dan bukan karena kekayaannya, itu urusan dunia, tetapi karena ketakwaan dia. Dijelaskan di sini makna at-taqi al-mumtasilu lil awamiri al-mujtanibu lil nawahi. Orang bertakwa itu melaksanakan perintah-perintahnya Allah yang wajib maupun yang sunnah, yang itu dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan setelah terbukti Allah Ta'ala mencintai para nabi karena ketakwaannya. Padahal kalau kita bandingkan ekonominya jauh lebih rendah daripada orang-orang kafir. Ditinjau pula dari kehidupannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemewahannya orang kafir. Tapi Allah tetap memuji, menyenangi hambanya at-taqi. Yang nomor dua al-ghaniyah, merasa cukup. Al-ghaniyah bukan orang kaya di sini, karena makna dalam bahasa biasa ghani itu orang kaya. Tapi di sini ghaniyun nafsi, ghinan nafsi, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya. Dan dia merasa berterima kasih, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan jarang orang merasa puas dengan rezeki. Jadi orang kaya itu orang yang dia menerima pemberian dari Allah sedikit banyak, itu orang yang merasa cukup. Ya. Ini yang dimaksudkan, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah mencintai pertama orang yang ahli takwa, yang nomor dua orang yang dia merasa menerima pemberian dari Allah. Lihat para anbiya, jarang kita jumpa yang kaya kecuali satu dua. Umumnya mereka serba kekurangan. Bayangkan Rasulullah SAW pernah 1 bulan tidak masak, bukan karena banyaknya warung, tapi karena tidak ada yang dimasak. Yang sering dijumpai al-aswadani, air dan kurma. Tapi ya hidup, ya sehat. Ya. Karena apa? Makan itu nikmatnya hanya di lidah, yang itu bukan 1 jam. Kalau sudah masuk perut, apapun yang halal sama kondisinya. Berapa banyak orang berpikir yang nikmatnya makan, begitu mencarinya, memasaknya, makannya sebentar, dan belum tentu makan enak itu lalu mengenakkan, membawa kesehatan badan kita. Terkadang badan kita tidak mau kuri-kuri, tidak mau manis-manis, padahal kita senang manis. Ya. Tidak mau pula yaitu yang lainnya, padahal lisan kita senang. Itu dunia. Allah Ta'ala mengatakan mata'un qalil, kenikmatan sedikit. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Tapi agama tidak ada menipu kita. Yang menjadikan sebab kita itu tenang itu karena kita bergantung kepada Allah, Allahus Samad, dan karena kita beriman. Lihat para ulama sunnah, subhanallah, keterbatasan ekonominya tetap menjadi tenangnya jiwa. Tidak terlihat ulama sunnah hutangnya kesana kemari ditagih oleh orang, tidak. Menerima apa adanya, al-ghina. Yang nomor 3 al-khafiyah, yang menyendiri. Ketika melihat umat berantakan akhlaknya, akidahnya, menyendiri, al-khafiyah. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, al-khafiyah al-khamilu al-munqati'u ilal ibadati
menyendiri, tidak campur dengan orang untuk beribadah kepada Allah, wal istighali bi umuri nafsihi, dan menyibukkan untuk kebaikan dirinya. Nah, ini perlu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang manfaat untuk pahala kita, silakan. Kalau bergaul nanti kita akan dibelokkan mulut kita, tidak berani bicara tauhid, tidak berani bicara sunnah, lebih baik kita menjauh. Karena orang-orang munafik itu dia pintar bicara. Itulah yang dikhawatirkan oleh beliau kepada umatnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang saya khawatir menimpa kepadamu, hai para sahabatku, orang munafik yang pandai menata bicara. Sedangkan ahli sunnah haram dikatakan haram, halal ya halal. Tidak ada bahasa yang bulat yang membuat tersihirnya pikiran kita, tidak. Tapi mereka lain, dan itu memang kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kepandian bicara mereka ini yang itu menipu. Yukhati'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu, dikiranya Allah Ta'ala bisa tertipu, dan juga menipu orang mukmin yang lemah imannya. Nah, inilah perlu kita fahami. Pentingnya kita kaum muslimin menuntut ilmu, membaca kitabnya para ulama sunnah, agar bersih jiwa kita dari kotoran-kotoran kemunafikan. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, fadlu i'tizalin nasi ma'aluzumi ta'atillah inda khawfil fitnah wa fasadin nas. Keutamaan menyendiri dan dia tetap taat kepada Allah ketika khawatir bercampur dengan orang, lalu dia kurang ibadahnya. Ya, berapa banyak orang pandai bicara lalu ikut malah disambung bicaranya. Kita tidak bisa menasihati, malah ikut mereka. Makanya beliau mengatakan al-mar'u ala man ahabba. Kamu kalau melihat orang tuh lihat kawan akrabnya siapa. Maka kalau yaitu kawan akrabnya ulama sunnah, insya Allah bagus. Karena ulama sunnah tidak bicara kecuali telah diteliti sebelumnya, bicaranya itu manfaat. Yang nomor dua, isbatu sifatil mahabbah lillah, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat senang, menyenangi hambanya yang beriman. Wa annahu yuhibbu abdahu ta'i'ah, bahwasanya Allah mencintai hambanya yang taat. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau kalian hai umatku mencintai Allah Ta'ala, ikutilah sunnahku, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Maka kalau kalian mengikuti sunnahku, yuhibbukumullah, Allah mencintai. Nah, Allah yuhibbukumullah, Allah mencintai dirimu. Yang berikutnya, bayanus sifatil lati tujibu mahabbatallahi li ibadihi wa hiya taqwa wat tawadhu'a war ridha bima qasamallah. Menjelaskan sifat-sifat manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa itu? Orang yang ahli takwa dan orang yang tawadhu, merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, dan orang yang ridha dengan pemberian Allah. Bayangkan, Allah mencintai Rasulullah SAW dan mencintai para sahabatnya, diuji dengan kekurangan dunia. Dibandingkan tokoh-tokoh Abu Lahab, Abu Jahal, tidak ada bandingannya. Ketika ada seorang wanita yang kelaparan anaknya, digendong dua-duanya datang ke rumahnya Aisyah, hanya ada di rumahnya 3 kurma, itu pun dikasihkan semuanya.
Bayangkan kita belum pernah diuji oleh Allah Ta'ala hidup semisal hidupnya istri-istrinya Rasulullah SAW dan beliau. Tapi istrinya juga bersabar. Karena apa? Karena mereka mengingat imbalan Allah Ta'ala bagi orang bersabar. Dan karena dunia itu memang sebentar kenikmatannya. Pernah beliau pagi hari lapar, menanya istrinya, ada makanan? Tidak ada. Tempat lain tidak ada. Kalau begitu saya siap. Bukan dimarahi istrinya. Makanya kita ini disuruh mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indahnya dalam kehidupan rumah tangga, dengan anak-anak, dengan orang tetangga, dengan juga orang yang lain. Beliau selalu mendahulukan kebutuhan umatnya. Ya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Ansar selalu mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Tapi karena iman ayyuhal ikhwah, itu yang membuat sejuknya hati. Dia memberi infak, membantu sahabat muhajirin itu bukan merasa kehilangan harta, merasa nikmat karena hartanya bisa diinfakkan untuk membantu saudaranya yang akan dipetik oleh mereka di akhiratnya nanti. Ini hidup yang perlu kita perhatikan, kita tiru. Makanya kita ini disuruh mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat, tidak disuruh mengikuti yang lain. Beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kalian, katanya beliau, wajib mengikuti sunnahku. Kalau kita mengikuti sunnah beliau selamat, karena beliau bicara sumbernya wahyu. Dan juga ikuti sunnah para sahabatku, karena mereka itu telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ar-rasyidin, menunjukkan yang baik. Sekarang berapa banyak orang yang membenci para sahabat dengan alasan mereka orang yang sama dengan kita. Betul, sama manusianya, keimanannya tidak sama. Bahkan tidak perlu kita mengikuti Rasulullah SAW. Orang itu muslim apa kafir dia? Begitu banyak menjilatnya orang-orang yang mengaku dirinya muslim pada zaman sekarang, ujung-ujungnya karena dunia saja. Makanya beliau berpesan, fattaqud dunya. Hati-hati loh dengan manisnya dunia, hanya di lidahmu. Kalau sudah masuk sakit hatimu. Berikutnya pula dalam hadis ini dijelaskan pula, al-ghaniyyu laisa bi kasratil aradi wal mali wa inna ma ghinan nafsi. Kaya yang hakikatnya, yang sebenarnya bukan karena banyaknya harta, bukan karena kedudukannya tinggi, tetapi kaya adalah kayanya hati, ridha dengan pemberian Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memberi harta sedikit banyak itu bukan kemuliaan, tapi itu ujian balak. Dan orang itu balaknya lebih sedikit kalau hartanya sedikit. Karena kalau orang punya harta sedikit, pikirannya nggak usah jauh-jauh, yang dipikirkan makan. Tapi kalau orang itu hartanya banyak, ingin beli ini beli itu, padahal juga tidak ada manfaatnya, hanya sekedar keinginan duit saya untuk apa. Tapi orang mukmin punya kelebihan harta, ditabung di sisi Allah. Nah, oleh karena itu para anbiya tidak takut kalau kemiskinan. Bahkan beliau bersumpah, wallahi ma aksal faqra alaikum. Pagi hari ketika setelah sholat subuh, sahabat yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu datang dari Bahrain membawa pacak, membawa upeti, dan itu diletakkan di pinggir-pinggir masjid. Nah, para sahabat ini karena hidupnya dalam keadaan lapar, senang melihat dunia. Siapa tidak senang? Maka beliau hanya senyum. Silahkan ambil sesukamu, subhanallah. Bukan diambil dulu oleh beliau lalu sisanya disuruh bagi. Tidak, beliau menyelikan, silahkan kamu ambil sekuatmu.
Ketika sedang mengambil diingatkan oleh beliau, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah hai sahabatku, saya tidak khawatir kalau kamu itu miskin. Sekarang dikhawatirkan adalah kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsarud dunya. Yang saya khawatir menimpa kepadamu kalau kalian itu mendapatkan harta yang banyak. Fatanafasu kama tanafasu, kamu akan berlomba-lomba mengejar dunia itu. Fatuhlikakum kama halakathum, dengan kalian mengejar dunia akan menghancurkan akidahmu, menghancurkan ibadahmu. Dan betul apa yang disampaikan oleh beliau, kalau sudah seorang alim hanya mengejar urusan dunia akan diletakkan Quran itu, bukan hanya sekedar meletakkan, akan dicaci Quran itu, dan juga akan dicaci orang yang membela Al-Quran itu. Nah, hidup kita kaum muslimin tidak lama seperti hidupnya Nabi Nuh. Bahkan penyakit kita lebih banyak kalau sudah lanjut usia daripada sehatnya. Kemana kalau tidak mati? Inilah yang harus kita ingat. Berapa banyak orang mikir mengumpulkan dunia, kita harus mikir mengumpulkan pahala. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau sudah umur 40 tahun, nah urusan dunia itu tinggal sisa-sisanya ibadah. Sekarang umurnya 70-80 tahun masih mengingat dunia. Padahal kalau dunia itu yang dimiliki untuk hidup 1000 tahun masih ada. Banyak pabriknya nih, tapi tidak pernah puas. Karena Allah Ta'ala menjanjikan, karena Allah Ta'ala memberitahu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba mencari dunia itu akan melalaikan kamu dari urusan akhiratmu sampai kamu mati baru kamu berhenti. Nah, jadi di sini kaya ini bukanlah kaya masalah urusan dunia, tetapi adalah kaya iman yang itu menjadi baiknya. Kalau orang itu kaya iman, lihat para ulama tidak mengganggu masyarakat. Orang miskin dikasih, ya, bukan diambil duitnya. Sekarang orang kaya kalau sudah punya iman, bagaimana orang miskin itu dia melarat, dikasih gaji sedikit, maunya ditindas, itu hidupnya kapitalisme. Orang Islam lain kalau kaya menyantuni yang miskin. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambil hartamu yang kaya untuk kamu sedekahkan mereka. Subhanallah, hidup Islam semacam ini maunya dirusak, tidak perlu Islam. Itu pekerjaan mereka. Memang bukan hanya kita yang diuji oleh Allah, sejak dulu umat dulu sudah diuji. Jadi ini bukan persoalan yang baru. Mesti yang digarap itu, yang dicari-cari Islam yang kembali pada sunnah. Padahal kalau orang itu kembali pada sunnah tidak merugikan orang. Mana orang sudah mencuri, apalagi korupsi, menipu orang. Sekarang penipuan banyak sekali. Orang Islam tidak boleh menipu. Man ghassana falaysa minna. Beliau bersabda, siapa yang menipu bukan golongan kami. Tapi tidak puas orang kafir dengan kebaikan orang Islam. Maunya supaya mati kita semua, kita itu mati semua. Tidak bisa. Allah mendaki sendiri. Untuk sementara ini kaum muslim, bagaimana kita dengan berita semacam itu tingkatkan menuntut ilmu, perbanyak ibadah. Solusi. Jangan sampai kita takut dengan ancaman orang. Takut kalau kita ini mendapatkan azab dari Allah. Soalnya azab Allah tidak bisa ditolak. Karena manusia taruh kita dihukum mati, sudah selesai hubungan kita dengan manusia. Ini kadang-kala kita ini ketakutan dengan prinsip-prinsip doktrin manusia, sementara tidak takut kepada Allah. Allah mengingatkan kita, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kamu kepadaku kalau kamu itu orang beriman. Fala takhshawhum wakhshawni,
banyak ayatnya. Yang menakut-nakuti orang mukmin itu biasanya orang munafik. Orang munafik itu pernah menakut-nakuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tetap istiqamah di atas perintahnya Allah Ta'ala. Kemudian juga faedah yang kita ambil dari hadis tadi, khairul a'mali ma kana khalisan liwajhillah khafiyan la yadharu lil ibadi khasyatar riya'i was-suhrah. Paling baiknya amal itu orang yang beramal ikhlas karena Allah. Sekarang berapa banyak orang beramal ingin dilihat oleh orang, ingin dihitung oleh orang. Nah ini sudah sedikit maunya ingin riak lagi. Orang beramal itu ingin mencari ridha Allah Ta'ala, ya, ingin mendapatkan ridhonya. Paling banyak orang beramal apabila tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, menunjukkan keikhlasannya. Kalau orang kufar pamer sedikit di total banyak, maka Allah menjadikan haba'am mansura, amal mereka bagaikan debu yang dibawa oleh angin. Nah inilah perlunya kita ikhlas, bukan hanya dalam sholat. Semua amal yang kita kerjakan bagaimana bersumber dari keikhlasan hati. Innamal a'malu binniyah. Berikutnya, wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Belum bisa kan? Belum ya? Belum. Qala rajulun ayyun nasi afdalu ya Rasulullah. Ada salah seorang sahabat yang menanya kepada beliau, wahai Nabi, manusia yang paling mulia itu siapa? Karena setiap orang ingin dirinya mulia, tidak ingin dirinya hina. Perhatikan jawabnya beliau ini. Qala mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang mukmin, bukan orang kafir, bukan orang munafik, orang mukmin. Nah, mujahidun binasih, bersungguh-sungguh beribadah, wa mali, dan juga bersungguh-sungguh membelanjakan hartanya fi sabilillah. Bukan fi sabilit taghut, bukan fi sabilil kufri, untuk bela agama Allah. Berapa banyak orang mengerahkan tenaganya, duitnya untuk menghancurkan orang yang mengikuti sunnah. Ya. Jadi orang yang baik itu orang yang mukmin mujahidun, bukan malas, bersungguh-sungguh untuk yaitu beribadah kepada Allah dengan fisiknya, wa malihi, dan juga hartanya fi sabilillah. Baik, kita dengarkan adzan dulu, kita lanjutkan. Jadi ada salah seorang sahabat yang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, manusia yang mulia itu yang siapa wahai Nabi? Jawabnya, mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang mukmin yang mereka bersungguh-sungguh mengerahkan tenaganya dan hartanya untuk membela agama Allah. Orang menuntut ilmu termasuk mengerahkan tenaganya, membangun masjid termasuk mengerahkan tenaganya dan juga hartanya, bagi orang punya kelebihan harta. Demikian juga membangun sekolah-sekolah untuk yaitu bagaimana anak-anak kita menjadi masa depannya bisa menggantikan kita, memiliki ilmu din, termasuk orang paling mulia. Dengan dasar hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Paling banyak kamu, paling baiknya, paling tingginya orang yang belajar ilmu Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan. Jadi kita mencari pahala itu mudah. Antum punya WA, sebarkan, nanti taklim. Ada orang bertanya, antum tidak bisa menjawab, tanya pada orang punya ilmu, kirim ke sana.
Sudah pahala mengalahkan harta itu. Nah, karena beliau bersabda ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tapi kalau mengamalkan bid'ah susah, sulit kita. Kita dipilihkan oleh Allah Ta'ala din yang mudah. Ketika mereka menolak yang mudah akan jatuh kepada kesulitan. Kita berzikir di mana tempat, kapan saja boleh. Bayangkan kalau kita berzikir harus berkumpul, susah kita. Karena mengumpulkan orang untuk berzikir itu susah. Yang nomor 2, summaman. Kemudian siapa lagi wahai Nabi? Orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi manusia. Qala summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minas syu'abi ya'budu rabbahu. Orang yang memencilkan dirinya, ya, meninggalkan masyarakat yang banyak maksiatnya. Mereka pergi ke lereng gunung untuk beribadah kepada Allah. Karena umumnya di lereng gunung tidak ada biskop, tidak ada TV, tidak ada orang berjudi, tidak ada orang berbuat jahat. Maknanya cari gunung yang sifatnya di situ tidak banyak penghuninya. Nah ini dianjurkan ketika kita tidak mampu hidup di tengah masyarakat yang banyak fitnahnya, pindah. Kalau kita tidak pindah nanti akan dimari oleh malaikat. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Tatkala malaikat mencabut roh manusia yang orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, qalu fima kuntum, menanya malaikat ini, mengapa matimu kok seperti ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Iya, karena saya ini tertindas di bumi, karena saya ini tidak bisa berkutik, saya harus begini, harus begini. Jawabnya malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas sehingga kamu bisa hijrah? Nah, berapa banyak orang hijrah hanya mencari duit, yang mati kita tidak bawa. Hijrah yang syar'i adalah menghijrahkan dirinya dari lingkungan yang maksiat. Tapi kalau kita masih bersabar bisa mendakwai, mulia. Karena dakwah kita selalu didengar oleh mereka, walaupun toh tidak diamalkan sebagai hujjah besok pada hari kiamat. Bukankah sudah ada orang yang memberitahu pada dirimu? Hidup ya ikhwan, perlu kita harus menjaga kehormatan diri kita. Yang dapat diambil dari hadis ini, istihbabu su'ali amma yahtaju ilail insanu min umuriddin, dianjurkan kita bertanya terutama dalam masalah urusan agama yang kita tidak tahu. Ada orang ahli bid'ah mengatakan kalau man qala li ustadhihi lima lam yafluh. Siapa yang menanya kepada gurunya mengapa, tidak akan beruntung dia, tidak akan masuk surga. Saya pernah diadili di Kediri karena gara-gara itu. Menang kita. Allah menyuruh kita untuk bertanya. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Woi, ini tidak boleh. Siapa yang bertanya kepada gurunya tidak akan beruntung, dia akan baik. Jadi dibuat diam. Tapi terbongkar pula orang-orang yang berbuat seperti itu. Karena Allah Ta'ala tetap menjadikan hamba yang beriman untuk menyampaikan kebenaran. Ya, jadi kita tidak boleh diam. Terutama hidup pada zaman sekarang banyak fitnah masuk terus ke telinga kita, lewat mata kita. Penuh otak ini dengan masalah-masalah yang ruwet. Perlu menanya. Sebagaimana para sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, fadlul mujahid li badlihi nafsahu wa malihi wa malahu fi sabilillah.
keutamaan orang berjihad. Jadi jihad ini bukan hanya perang melawan orang kafir, itu memang puncaknya. Tapi jihad ini melawan hawa nafsu. Beliau bersabda, afdalul jihadi man jahata nafsahu fi ta'atillah. Paling puncaknya jihad itu orang yang memerangi hawa nafsunya agar dia bisa beribadah kepada Allah. Ini puncaknya jihad dan itu fardu ain. Kalau jihad melawan orang kafir fardu kifayah. Kecuali kalau sudah digrebek semuanya, wajib semuanya fardu ain. Tapi untuk dalam keadaan satu yang aman, yang lain kisro, fardu kifayah. Tapi jihad melawan hawa nafsu wajib setiap kaum muslimin. Dan ini lebih bahaya. Hawa nafsunya orang awam masih mendingan daripada hawa nafsunya orang punya harta. Apalagi hawa nafsunya orang punya ilmu. Bisa membolak-balik yang haram jadi halal, yang halal menjadi haram. Dan sekarang berapa banyak permunculan yang disabdakan oleh beliau, du'atun ala abwabi jahannam. Para dai munculan di akhir zaman mengajak manusia menyeret ke neraka jahanam. Beliau mengatakan du'atun para dai. Nah, beliau ditanya oleh para sahabatnya, sifhum lana ya Rasulullah. Jelaskan kepada kami wahai Nabi, siapa para dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam, bukan mengajak ke surga. Jawabnya beliau, hum min jildatina. Mereka itu golongan kami, maknanya orang mengaku muslim. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan bicara dengan ayat Allah, bicara dengan hati saya, tapi dibolak-balik. Ini bahaya kalau sudah seorang punya ilmu lalu merusak umat dengan ilmu, ini puncaknya bahaya. Makanya beliau mengingatkan hati-hati. Di akhir zaman akan ada orang yang lemes lidahnya, mengucapkan yang hak tapi bermaksud untuk batil. Dan yang selamat hanya orang punya ilmu, yang bersabar pula. Yang nomor 3, mukhalatatun nas inda fasatihim mudda'atun lirtikabil asami. Bergaul dengan orang yang rusak akidahnya, rusak muamalahnya, rusak ibadahnya, menjadikan orang akan jatuh kepada perbuatan dosa. Ya. Jadi hati-hati. Insya Allah kita tetap makanlah. Jangan sampai kita ini karena khawatir kelaparan lalu bergaul dengan siapapun yang penting dapat duit, jangan. Selanjutnya pula jawazu tizalin nasi inda wuqu'il fitnah. Boleh menjauhi manusia, nyingkrih kita dari berkumpul tatkala terjadi gelombang fitnah. Lima fihi minas salamati minal afat. Karena kalau kita menjauh kita akan selamat. Nah, dan jangan mencoba-coba ikut campur dalam hal-hal yang tidak ada haknya untuk kita. Apalagi pada zaman sekarang. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyakuna khairu malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sa'afal jibali wa mawaqi'al qadri yafirru bitinihi minal fitan. Rawahul Bukhari. Ya. Ini bukan katanya mbah kita, bukan katanya nenek moyang kita, tetapi katanya utusan Allah yang kita sudah bersahadat setiap sholat ketika tahiyat. Rasulullah SAW bersabda, yusiku, hampir-hampir, mana sudah dekat sekali waktunya, ayyakuna khairu malil muslimi,
bahwasanya paling baiknya hartanya orang muslim ini, paling banyak rezeki yang diperoleh orang muslim itu ghanamun, dia punya kambing, yatba'u au yattabi'u biha, digiring kambing itu sa'afal jibali, di lereng gunung. Nah, beranak, sudah besar dijual, kalau ingin disembelih ya, tapi di gunung ini bukan disuruh makan tanamannya orang, tidak, dicari yang sifatnya itu umum. Wa mawaqi al-qatri, dan mencari tempat-tempat yang ada rumputnya. Mengapa mereka pergi ke lereng gunung membawa kambingnya ini? Yafirru bitinihi minal fitan, menyelamatkan agamanya agar tidak tauhidnya ini kena virus syirik, dan agar sunnahnya ini tidak kena virus bid'ah, dan agar ketaatannya tidak kena virus kemaksiatan. Subhanallah. Di akhir zaman begitu kita lihat berapa banyak barang yang haram. Kita tidak makan riba karena percikannya riba. Dan ini memang kita diuji oleh Allah. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, al-firaru minal fitani sabilul mu'minil khulasi. Lari daripada fitnah, fitnah dunia, fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan. Ini jalan orang mukmin yang paling baik. Nyengkrih kita. Sekalipun kita tidak mendapatkan kemewahan dunia. Li'annahu fihi siyanatun lid-din, sebab kalau kita menjauh, kita akan bisa menjaga agama kita. Lihat di tempat-tempat yang terpencil, yang belum masuk internet, itu lebih selamat dia. Makan dari hasil taniannya, dikumpulkan padi itu selama 1 tahun ya, nanti digiling ya, seminggu giling lagi, pagi yang dia kerja di kebunnya atau di yaitu sawahnya, ditanam lagi, selamat dia. Tapi kalau dia mau ibadah, karena apa? Kanan kirinya tidak ada toko-toko yang mewah, tidak ada pasar-pasar yang membuat mata kita kebingungan untuk membeli. Berapa banyak orang tidak punya duit karena barang itu murah, pinjam dulu. Padahal belum tentu yang dibeli itu akan dipakai atau manfaat untuk dirinya. Sekarang berapa banyak pedagang ini bonus, mumpung 2 hari ini, kortingan sekian, padahal itu bukan kortingan. Itu sudah bahasanya pedagang itu. Dan kalau membeli 3 dapat gelas, gelasnya itu sudah nilainya di situ. Ya. Tapi orang tidak merasa hal seperti itu, dagangan seperti itu. Dan kadang-kala memang harus dirugikan karena tidak laku. Tapi tidak ada orang rugi dalam urusan dinnya. Tidak ada orang ibadah rugi, kecuali kalau dia riya atau tidak cocok dengan sunnah. Selagi ikhlas hati kita mengikuti sunnah, beruntung. Kemudian nomor 2, khairu malil muslimi hunaymatun yar'aha fil asabi al mubahi. Paling baiknya hartanya orang muslim ini punya kambing-kambing kecil yang dipelihara di lereng-lereng gunung yang halal, maknanya bukan miliknya orang. Haitsu yaksibu minha qutan thayyiban, kan dia ingin mencari rezeki yang halal. Dan memelihara, kenapa tidak memelihara sapi, tidak memelihara unta? Karena orang yang memelihara kambing itu lunak, dia sabar. Dan paling gampang, satu diambil semuanya ikut. Diambil semuanya ikut, 30 ikut semuanya. Dan paling mudah, suruh kesana dia.
Makanya setiap para anbiya itu dulunya pengembala kambing. Beliau malah mengembala kambing kepunyaan orang Mekah. Ya, mengembala itu dikasih ongkos gitu. Kalau pemelihara yaitu onta orangnya keras-keras. Sapi juga begitu. Bayangkan kalau kambing mau disembelih gantang ke sapi, kadang-kadang ditendang kita. Bukan berarti tidak boleh memelihara sapi. Ya. Maka ini menunjukkan anjuran pula untuk memelihara kambing, tapi jangan dilepaskan lalu masuk ke pekarangan orang, tidak boleh. Karena kita kalau punya pekarangan dimasuki ternak orang tidak mau, jangan sampai kita yaitu melepaskan kambing kita. Itu bukan salahnya kambing dia. Kemudian juga berikutnya al-uzla rahatun min khulata isu. Menyendiri itu menenangkan jiwa ketika bercampur dengan orang-orang penjahat. Al-idhnu fit ta'arrubi zamana wuqu'il fitnah. Diizinkan kita untuk menyendiri, untuk mengasingkan diri ketika banyak terjadi fitnah. Kemudian juga tustahabbu al-uzratu liman khafa ala dini, anjuran kita untuk memencil diri, mengasingkan diri dalam rangka menyelamatkan agama kita. Demikian juga al-hadisu min dalailin nubuwah. Hadis ini menunjukkan bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a ma akhbaruhu bihi as-sadiq wal masduq, dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar bicaranya dan orangnya juga orang yang benar. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang utusan melainkan dia itu pengembala kambing. Karena kalau orang mengembala kambing dia sabar, mengembala orang lebih sabar. Nah iya, tak mengembala orang, ngingoni anaknya loh, ya, mendidik anaknya dengan keluarganya, sabar dia. Karena orang mengembala kambing lembut dia, wataknya lembut dia. Berbeda dengan unta dan sapi, apalagi jaran atau kuda. Faqala ashabuhu fa antam, menanya sahabatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memelihara kambing wahai Nabi? Qala na'am, subhanallah. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Mekah. Saya ini waktu kecil saya memelihara kambingnya penduduk Mekah. Saya dikasih yaitu upah qararid. Qararid itu maknanya ad-danik, yaitu 1/6 dinar. Sedikit tapi dia berhitungan. Orang itu kalau mengembala kambing nanti sekian dapat ongkosnya, dia pikir oh, ini untuk beli beras cukup, ini sayur saja. Jadi enggak panjang-panjang, enggak mikir beli mobil, enggak mikir macam-macam dia. Ya karena tidak ada duit. Yang penting bisa makan. Yang terakhir, alhamallahu al-anbiya jami'ahum qabla nubuwati yar'al ghanam. Allah Ta'ala memberi ilham semua para anbiya sebelum mereka diangkat menjadi nabi, pengembala kambing. Jadi maknanya halal dulu yang dimakan ini. Nah, kalau sudah halal dimakan, enak, ibadah itu diterima oleh Allah. Tapi kalau ibadah ini munculnya dari yang haram, Allah Ta'ala tidak menerima. Loh ya, bukan hanya ikhlas dan hanya cocok dengan sunnah, ada sangkut pautnya makanan kita makan ini. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Beliau menjumpai salah seorang bepergian jauh, padahal orang bepergian itu doanya diterima. Upayakan ketika pergi kita berdoa. Terutama ketika ada orang-orang yang menzalimi kita, berdoa di tengah
bepergian. Maka beliau menjumpai orang yang rafa'a yadaihi, ya Rabbi ya Rabbi, dipanggilnya Allah Ta'ala, mengangkat tangannya, adabnya berdoa, tetapi beliau menyebut mat'amuhu haramun, sayang orang ini makannya dari hasil yang haram, wa masyrabuhu haramun, minumnya dari hasil yang haram, wa malbasuhu haramun, baju yang dibeli ini dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil harami, dan dikasih makan dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana akan diterima doanya? Padahal setiap amal ibadah itu mesti ada doa. Orang berbuka ada doanya, sahur ada doanya, mau makan ada doanya, salat doanya. Ya, orang haji ada doanya. Jika puncaknya ini saja tidak diterima, bagaimana yang lainnya? Nah, perlunya kita mencari harta ini bukan, mencari rezeki ini bukan yang penting banyaknya, tidak, yang penting halalnya. Maka Allah Ta'ala memuji para utusan, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah. Wahai para utusan, makanlah yang baik yang Allah Ta'ala beri rezeki kepadamu, karena dengan rezeki yang baik maka engkau akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Ini adalah beberapa keterangan yang kita simak dari ayat Allah Ta'ala, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keterangan para ulama sunnah. Barangkali ada yang tanyakan, silahkan. Afan Ustaz, minta tips agar bisa menghadapi fitnah kebid'ahan dalam masyarakat. Pertama, untuk kita supaya tidak kena bid'ah, kita harus tahu sunnah. Karena sekarang bid'ah, orang tuh menjual bid'ah itu dengan bahasa-bahasa yang menarik. Jadi tipnya kita harus mengenal sunnah. Kalau kita sudah mengenal sunnah, mesti mengenal bid'ah. Seperti orang mau membeli mobil, ajak orang yang pandai mesin. Kalau kita memang tidak tahu mesin itu. Tapi kalau kita ahli mesin, coba dibuka nanti, tutup ulinya, ngebul apa enggak, dilihat pula knalpotnya. Oh, ini mungkin hanya karena katupnya saja yang perlu disekur klepnya. Nah, itu orang yang ahli. Gak apa-apa, ini gampang ini, beli. Malah memperbaiki nanti nyekur. Oh, ini hanya ini. Nah, begitu. Jadi tip untuk kita terhindar dari orang ahli bid'ah, satu, kita harus mengenal sunnah. Kalau kita mengenal sunnah, tentu kebalikan sunnah adalah bid'ah. Yang nomor dua, kita harus, kalau bergaul tidak bisa menasihati, bahkan kita dipengaruhi, maka kita harus menjauh. Para ulama sunnah mengatakan, seandainya aku ini bertetangga dengan anjing, dengan babi, ahabbu ilayya min ayyujawirani sahibul hawa. Subhanallah. Ulama sunnah itu, ulama ini, seandainya saya ini bertetanggan dengan babi dan anjing, itu masih lebih aku sukai daripada saya bertetangga dengan ahli penyembah hawa nafsu. Mengapa? Karena anjing tidak pernah mengundang kita. Babi kalau guguk-guguk saja dia, anjing menggonggong, tapi enggak apa-apa dia. Tidur, waktu tidur kita tetap nyenyak. Tapi kalau tetangganya ahli bid'ah, kita dikasih sodoran. Besok waktunya gilirannya ke tempat kamu, orangnya 120. Kalau kita tidak kuat, bingung kita. Berapa banyak orang habis duitnya, hutang-hutang karena didoktrin oleh mereka. Tapi kalau kita bisa menolak, alhamdulillah. Tidak bisa. Saya tidak bisa ditempati rumahku. Diundang ketika dia menolak, tidak bisa.
Kita bisa bersiasat kalau memang kita belum mampu bicara. Bersiasat, saya punya kebutuhan yang lain. Loh ini iya loh, ini kebutuhan saya harus saya dulukan. Saya punya anak, saya punya istri. Ya saya pas-pasan mencari rezeki ini. Saya harus mendahulukan. Kalau kita istiqomah, menang kita. Dan mereka lama-lama tidak akan mengundang kita lagi. Dan itu benar pernah kita praktekkan di tempat Kidulan dan Kediri. Sekali dua kali kita diundang tidak, alhamdulillah. Lama-lama tidak diundang, alhamdulillah. Cuma kita harus bicara yang lembut. Ya. Tapi kita ini kadangkala belum dikasih sesuatu dulu. Tidak punya duit diutangi. Ya. Anaknya sakit diobatkan. Ya. Nah, itu yang membuat ini. Nah, ketika mereka punya gawe kita diundang. Tidak datang kita merasa apa? Hutang budi, datang merasa kita dengan Allah bagaimana? Tapi kalau kita bisa tegas, tidak ada satu masalah. Cuma berani ini menyampaikan ini yang kadang-kadang kita masih maju mundur. Tapi kalau bismillah terang ini nggak bisa saya hadir. Karena ini dalilnya ini amal bid'ah. Marah mereka tentu. Tapi Allah Ta'ala akan menolong kita. Nah itu caranya. Tapi kalau kita ini masih mendirin terus, lebih baik pindah. Tapi kalau kita bisa istiqamah, bagus tidak apa. Walaupun dijajah maki, di fitnah tidak mengapa. Manusia memfitnah. Wallahualam bishawab. Yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Kalau saya punya hutang, bolehkah saya bersedekah atau berinfak? Hutang itu wajib dibayar dulu. Apa katanya beliau? Yughfaru kullu syahidin illa dain. Diampuni semuanya dosa orang mati syahid kecuali hutang. Bahkan ketika beliau dihadapkan sahabatnya meninggal dunia, yang ditanya itu alaihi dain, apakah saudara meninggal dunia itu punya hutang? Iya wahai Nabi. Sallu ala sahibukum, kamu saja menyolati. Bukan berarti tidak disolati, tapi beliau memberi bahasa yang bagus. Wahai Nabi, saya yang menanggung. Kalau kami menanggung membayar, saya solati. Subhanallah. Karena hutang ini hubungan manusia dengan hutang. Bagaimana kita mau bersedekah? Bersedekah itu hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mampu, kalau kaya, nah, sedangkan kita punya hutang. Hutang ini hukumnya wajib dibayar. Dan inilah kadang-kadang syaitan ini bujuk kita. Ya punya duit hutang, sedekah ke sana kemari, keliru. Tutup hutang dulu. Karena membayar hutang wajib. Berarti membayarnya dapat pahala, melaksanakan kewajiban. Dan beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhila'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang dan dari paksaan orang. Sampai para sahabat menanya, wahai Nabi, kenapa Rasulullah SAW sering berdoa ini? Iya, orang hutang itu penyakitnya dua. Satu, kalau mau hutang bohong, ngerengek ke sana kemana supaya dapat hutang. Yang nomor dua, malas membayar. Padahal sudah mampu membayar, tapi malas. Nah ini, makanya kalau ada orang hutang, kamu mau buat apa? Saya mau usaha ini Ustadz. Loh, kamu itu tidak punya ilmu seperti itu, mau usaha gimana? Katanya teman 1 bulan 400.000. Loh, kok enak sekali. Antum punya pengalaman apa? Terus orang bicara seperti itu, dia apakah sudah punya penghasilan seperti itu? Tapi kalau antum mau kerja, mau jualan, yaitu makan gorengan atau yang tidak mengapa, taruhlah rugi tidak banyak. Tapi mau usaha, dia tidak memiliki kemampuan, mau hutang untuk membeli sepeda baru. Kalau sepeda bekas kita 1,5 juta atau 2 juta, yang penting bisa pakai, insya Allah bisa. Tapi dicatat kapan bayarnya, hitam di atas putih, karena Allah Ta'ala berfirman faktubu, suruh nyatat.
Tapi kalau kita tahu memang dia sudah berusaha belum bisa membayar, kita membebaskan, kan kita tahu orang ini bukan mendolimi kita, tapi karena ketidakmampuannya. Nah ya, jadi orang punya hutang wajib dibayar dulu. Kalau kita meninggal dunia tidak bisa membayar hutang, tetap di akhirat akan ditagih. Dan kalau di akhirat kita ini kalau mati nggak membawa duit, yang dibawa apa? Amal soleh. Kalau sudah amal soleh ini nanti ditagih di sana, ditagih sana, habis amal kita belum bisa membayar, maka dosanya dia dilimpahkan kepada orang yang hutang ini. Akhirnya finnar. Sekarang kita hidup ini rasanya tidak enak kalau tidak hutang. Berapa banyak orang menawari gini, Pak saya tidak mau. Ini Pak tidak ada bunganya. Tidak mungkin Bapak Ibu datang kemari mau menghutangi saya tanpa ada keuntungan. Bunganya tidak ditulis Pak. Nanti tapi ada persyaratan ini, yang itu kita tidak tahu. Ulang mereka. Datang pondok Bapak barangkali mau bangun ini, alhamdulillah Pak pondok tanpa ini loh Pak. 1 bulan ini kemarin laporannya 240 juta. Dikasih tidak hutang kita. Tidak bisa bangun, menunggu dulu duit. Ketika banyak orang, Pak kok banyak duitnya, Bapak mau lihat bangunan mana? Nah silakan ini, yuk Pak. Ini 1 bulan untuk ini dapat sekian, ini dapat sekian. Ini orangnya macam dah, alamatnya semuanya tahu. Ya, jadi kita hidup itu sebetulnya sederhana mampu kita. Cuma nafsu ini loh. Diminum bareng murah, mumpung murah. Kalimatnya mumpung, akhirnya hutang ke bank. Hancur mereka. Dan itu sudah jutaan manusia. Pondok membeli tambak 3 itu karena disita oleh bank. Terus terang saya bicara, karena kenyataannya dari orangnya masih hidup. Dari urusan habis tokonya, habis rumahnya. Ya. Pokoknya kita tidak punya duit, tidak hutang. Ya. Tapi kalau orang lapar betul boleh. Sekarang pengobatan sekarang mahal-mahal dulu. Dulu itu jatuh itu sangkal putung, tahu sangkal putung ya? Disopak itu. Sekarang ini sedikit sudah 30 juta kesana kemari ya. Ditanya dulu. Nah, karena sekarang orang bisnis itu banyak sekali. Kita bukan menyalahkan mereka. Tapi kita itu punya duit apa tidak? Ini saya jatuh ini dari mulai ujung ini di Kediri sampai ujung lutut sampai ini, itu keluar nanas sampai 30 tahun. Sampai sekarang masih ngemoy. Alhamdulillah masih sehat. Ya memang orang tua tidak mampu. Dibawa Pak Menteri ke sana, loh ini Pak kok gak diambil jahitannya. Nanam murni itu ya diambil, kita bersabar alhamdulillah ya, walaupun kemang, tahu kemang linu-linu sedikit ya nggak apa-apa, tapi kalau buat taklim itu terhibur. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Baik, itulah kaum muslimin wal muslimat yang perlu kita fahami bersama, bagaimana kita senantiasa menjaga keimanan kita dan amal baik kita. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang sifatnya menjadi sebab turunnya iman kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.